kita upload di grup. Malam ini saya akan bicara tentang kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu kata daulat, lalu dibuat kedaulatan. Saya coba nengok di Google, ya, artinya kekuasaan, ya, untuk yang Teicunang kedaulatan isa si cu kai kuang, cu u kai kuang, jadi nang bo kuang, cu wei kuang itu kedaulatan artinya, amin. Jadi kedaulatan itu dikasih contoh begini, Indonesia waktu merdeka, ya, 17 Agustus tahun 1945, Indonesia berdaulat. Ya, nggak ada negara lain bisa campur urusan dalam negeri Indonesia karena dia sudah berdaulat. Nah, kalau kata ini digabungkan dengan kedaulatan Tuhan, artinya begini, saudara, bahwa dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan sekarang ini, dia berdaulat untuk hidupmu. Dia punya kuasa untuk hidupmu. Dia nggak pernah salah. Amin. Jadi malam ini saya akan bicara tentang kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang sangat terkenal dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8:28. Ya, yang di ruangan ini maupun yang di rumah, saudara boleh di shoot di sini, ya. Kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Ayat yang sangat favorit yang dihafal oleh banyak orang Kristen. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, di tengah-tengah pandemi, ya, COVID-19 ini, saya mau sampaikan beberapa kali, saya ulang-ulang sampaikan kepada jemaat bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik lewat hal ini. Katakan amin. Tuhan tetap punya rencana yang terbaik lewat pandemi ini. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan. Mungkin saudara berkata, kenapa kalau mendatangkan kebajikan kok ada kematian? Itulah kedaulatan Tuhan. Saya pernah terangkan beberapa waktu yang lalu, iman kita adalah walaupun kita mati, kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Itu tingkat iman yang paling tinggi. Bukan masalah bagaimana matinya, tapi masalah bagaimana ketika kita mati, apakah kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu persoalannya. Itu sebabnya saya mau bilang malam hari ini, Allah berdaulat lewat pandemik ini. Mungkin COVID-19 ini, bukan mungkin ya, memang COVID-19 ini adalah sesuatu yang buruk bagi dunia ini. Tapi Tuhan tetap berdaulat lewat sesuatu yang buruk ini. Dia tetap berdaulat, dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Di ruangan ini berikan tepuk tangan dong yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, nah saya mau kasih contoh tentang kedaulatan Tuhan. Yang pertama, kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Ini ayat yang satu minggu ini kita terus baca di renungan pagi, di doa pagi kita, renungan malam, setiap hari kita baca ayat ini, ya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Sama-sama baca yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, di shoot di sini, ya. Oke, sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali. Ini enggak kompak nih, yang enggak kompak. Yang di sini enggak mau baca sama-sama. Sekali lagi, baca sama-sama yang di ruangan maupun yang di rumah. Sebentar yang di rumah. Saya mau kita antusias sama-sama baca. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk belajar sedikit. Di situ ya. Latar belakang dari penulisan kitab Yesaya. Yesaya melayani tahun kurang lebih tahun 700-an ya, sebelum Masehi. Nah, penulisan kitab Yesaya terbagi 3 hal. Yang pertama, seruan untuk atau seruan agar orang Yehuda, kerajaan Yehuda bertobat. Yang pertama. Yang kedua, peringatan atau akibat jika mereka tidak bertobat. Dan yang ketiga, janji. Ada janji jika mereka bertobat. Ada janji Tuhan ketika orang Yehuda mau bertobat, saudara. Nah, kebetulan kita baca pasal 40 ayat 31 adalah nubuatan tentang janji dan pengharapan ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ingat, di zaman Yesaya orang Yehuda belum dibuang ke Babel. Kerajaan Israel ada terpecah 2 ya. Kerajaan Israel sudah dibuang terlebih dahulu ya. Ditawan oleh bangsa Asyur. Nah, orang Yehuda belum. Mereka nanti akan dibuang kurang lebih 90 sampai 100-an tahun kemudian setelah Yesaya. Di zaman Yeremia baru mereka dibuang. Nah, pasal 40 ayat 31 mau menjelaskan begini. Kalaupun nanti kamu akan dibuang. Mereka ini sudah dengar, saudara. Orang Israel, kerajaan Israel sudah dibuang terlebih dahulu. Kira-kira saudara, saya mau ajak saudara berpikir. Misalnya nih, saudara punya tetangga. Ya, tetangga. Cuman dibatasi dengan sungai. Oke? Dengan sungai. Lalu tetangga saudara sudah ditawan, sudah dibawa. Ada negara besar, ada bangsa yang besar, bangsa yang kuat sudah bawa tetangga saudara pergi. Dan ada isu bahwa saudara nanti akan ditawan juga. Kira-kira gimana perasaan saudara? Saudara sudah dengar tetangga saudara dibawa ke satu bangsa, ditawan, di sana disiksa, dikerja paksa di sana. Dipaksa untuk bekerja. Bagaimana dengan perasaan saudara? Pasti takut, bukan? Nah, demikian juga orang Yehuda, dia sudah dengar Israel sudah ditawan dan sekarang ada nubuatan nanti kamu juga akan ditawan. Orang Indonesia bilang, "Wuh, deg-degan dia." Nah, dalam keadaan seperti itu Yesaya datang, sampaikan nubuatan. Meskipun lu orang nanti ditawan, meskipun lu orang nanti dia akan dibuang ke satu bangsa yang besar, tenang, jangan takut. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kamu menanti-nantikan Tuhan, di situ ada pengharapan. Amin. Ketika kamu menanti-nantikan Tuhan, di situ kamu akan mendapatkan kekuatan baru, digambarkan seperti Raja Wali, saudara. Nah, kita sudah pernah belajar kata menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya menanti-nantikan Tuhan. Atau artinya melekat atau memintal, menjadi satu. Seperti tali ini, saudara. Tali dijadikan satu. Jadi saudara, Yesaya mau bilang begini. Meskipun lu orang ditawan nih. Meskipun lu orang dibuang nih. Tapi kalau engkau melekat terus dengan Tuhan. Ya, melekat terus menjadi satu dengan firman Tuhan, menjadi satu dengan Kristus Yesus Tuhan kita, andalkan Roh Kudus, maka engkau akan ada pengharapan di tengah-tengah pembuangan itu. Katakan amin. Kita jabarkan dengan situasi kita sekarang ini. Betul, mungkin saudara menatap saya, Pak Pendeta, saya punya bisnis nggak jalan hari ini. Betul, saya ngerti, Pak. Pak Pendeta, engkau menatap saya dan berkata, "Pak Pendeta, saya punya kerjaan semuanya pending. Gaji saya di pending, THR saya pending. Semuanya saya nggak dapatkan sesuatu." Saya cuma mau bilang kepada saudara, tetap melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Haleluya. Dia tetap berdaulat dalam situasi yang nggak mengenakan.
Ketika orang Yehuda dibuang ke pembuangan, Tuhan tetap berdaulat di situ. Dan saya percaya lewat pandemik ini juga Tuhan berdaulat. Tuhan akan memperdulikan engkau, Tuhan memperhatikan engkau, Tuhan akan melindungi pekerjaanmu, Tuhan akan melindungi keluargamu. Dia paling tahu bagaimana caranya untuk memberkati engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Saudara, minggu lalu saya bilang banyak penyembahan di rumahmu. Banyak. Karena kita nggak boleh keluar sekarang. Dianjurkan oleh pemerintah. Banyak menyembahlah di rumahmu. Banyak renungkan firman. Itu salah satu menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan diam pasif. Enggak. Menantikan Tuhan itu artinya engkau melekat dengan Dia. Mulai renungkan firman. Mulai sembah Tuhan. Mulai tinggikan Tuhan. Mulai agungkan Tuhan. Mulai katakan Tuhan engkau baik. Mulai bersyukur. Mulai bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti ini, dia akan melihat ada satu pengharapan. Dia akan melihat ada satu pertolongan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua. Yeremia pasal 29. Ini contoh tentang kedaulatan Tuhan. Kalau tadi di Yesaya baru berupa nubuatan bahwa kamu nantinya akan dibuang, tapi di situ pun tetap tenang. Di situ ada pengharapan di tempat pembuangan itu. Nah sekarang Yeremia yang kedua. Di zaman Yeremia orang Yehuda, kerajaan Yehuda itu sudah dibuang. Nah kita baca Yeremia 29 ayat 11. Kita baca ayat ini bersama-sama. Satu yang di rumah maupun yang di ruangan ini. Kita baca sama-sama. Dengan suara yang kencang. 1, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Katakan amin. Saudara, kitab Yeremia ditulis. Nabi Yeremia ini melayani di Yehuda. Ya, sejak tahun kurang lebih 627 sebelum Masehi. Sampai tahun 586 sebelum Masehi. Nah, kita tahu bersama ketika orang Yehuda dibuang ada 3 tahap pembuangan. Tahap yang pertama, waktu mereka dibuang, waktu pembuangan ke Babel, tahap yang pertama itu tahun 612 sebelum Masehi. Kemudian tahap yang kedua, tahun 597 sebelum Masehi. Nah, tahap yang ketiga, pembuangan yang ketiga, tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Yeremia yang sudah kita baca tadi, Yeremia pasal 29 ayat 11, itu terjadi ya pada tahun 586 sebelum Masehi. Ini adalah pembuangan terakhir. Jadi Yeremia pasal 29 ayat 11, itu tentang Yeremia menyampaikan satu nubuatan, satu perintah Tuhan bahwa kamu akan dibuang, dan ini pembuangan ketiga. Ini adalah pembuangan terakhir. Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan pada waktu pembuangan ini bangsa Yehuda yang masih sisa, mereka tidak mau dibuang ke Babel dan berusaha mencari pertolongan dan lari ke Mesir. Saudara, mirip kayak tadi saya bilang, saya kasih ilustrasi kalau ada tetangga kita yang sudah dibuang, ya, yang ditangkap, lalu kita juga dapat informasi bahwa kita akan ditangkap, saya percaya kita akan takut. Sama orang-orang ini, saudara, orang Yehuda 3 kali mereka ada tahapan, 3 tahap mereka dibuang. Mungkin saudara-saudara mereka, ya, adik mereka sudah masuk ke pembuangan pertama. Lalu mungkin ayah ibu mereka di pembuangan kedua. Mereka takut. Aduh, adik saya sudah dibuang di Babel. Sekarang yang ketiga, yang kedua, mama papa saya dibuang lagi ke sana, sekarang giliran saya, nggak mau. Kira-kira terjadi seperti itu. Pembuangan yang ketiga ini, mereka nggak mau dibawa ke Babel, mereka nggak mau dibuang ke Babel. Ada yang mau netap di Yehuda, ada yang mau lari ke Mesir. Nah, situasi ini akhirnya membuat Tuhan berfirman kepada Yeremia, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada
rohku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia sebenarnya mau bilang begini, meskipun kamu dibuang, bapak mamamu mungkin sudah dibuang di pembuangan pertama, adik kakakmu sudah dibuang di pembuangan kedua, sekarang giliran kamu yang akan dibuang. Meskipun engkau akan dibuang di sana, aku tetap punya rencana yang indah dalam hidupmu. Amin. Dapatkah saudara gambarkan situasi sekarang ini? Meskipun ada pandemik ini, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Amin. Yesus gak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Apa yang kau buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Saudara, Yeremia mau sampaikan kepada orang Yehuda, enggak apa-apa kalau saya mau pakai bahasa Tejo, boy yoking, boy ceni, ning bioking, ning boy ceni, ning toy aja, inang liat, ning inang buang, ning bioking ke Babel, bioking to Babel pun wow piang jaga, ning wow piang cokhok lelai. Kalau Yeremia mau pakai bahasa Tejo, dia akan ngomong begitu, enggak apa-apa. Ketika kamu Tuhan izinkan untuk dibuang, di situ pun aku akan menjaga engkau, karena aku punya rencana yang indah di situ. Saya tertarik saudara, kalau saudara baca di ayat 11 dari Yeremia, ya. Ayat sebelumnya, ayat 5 dan ayat 7. Di situ Yeremia bilang begini. Yeremia suruh mereka membangun rumah. Yeremia bilang, kamu yang belum menikah, cari pasangan, menikahlah di Babel. Kamu yang belum punya rumah, cari tempat bangun rumah. Kamu yang gak ada pekerjaan, bercocok tanam. Bahkan ada kalimat-kalimat, usahakan kesejahteraan di mana di mana kamu aku buang. Yeremia suruh mereka bekerja di Babel. Yeremia suruh mereka beranak pinak di sana. Apa artinya? Di tengah-tengah pembuangan sebenarnya Yeremia mau bilang begini, engkau harus berkeluarga di sana. Di tengah-tengah pembuangan Yeremia mau bilang, keluargamu pun di tengah-tengah pembuangan aku perhatikan. Di tengah-tengah pembuangan pun pekerjaanmu, dia bilang bercocok tanam, berkebun, aku perhatikan. Haleluya. Di tengah-tengah pembuangan pun Yeremia mau bilang bangun rumah. Artinya di tengah-tengah pembuangan pun Allah akan memperdulikan, Allah akan menyediakan apa yang menjadi keperluanmu. Haleluya. Jabarkan dengan situasi sekarang Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, mana mungkin aku diberkati? Ekonomi semua anjlok, enggak ada usaha yang bisa berjalan. Saya mau beritahu, Tuhan yang memperhatikan orang Yehuda di Babel, Tuhan itu enggak pernah berubah. Amin. Dia sanggup memberkati mereka di pembuangan. Dia sanggup memberkati engkau di tengah-tengah pandemik ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Di tengah situasi tertawan ada jaminan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah situasi mereka dibuang, Tuhan tetap berdaulat. Karena dia berkata, aku gak pernah rancangkan rancangan kejahatan, rancangan kecelakaan, tapi aku akan menyediakan rancangan kebaikan dan hari depan yang penuh harapan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Pak, Ibu, kalau mungkin kau sedang dikhianati hari ini, dengar, Tuhan tetap punya rencana. Tuhan tetap punya rencana. Kalau engkau sedang dikhianati oleh anak-anakmu, anak-anakmu gak berbakti kepada engkau, saya mau beritahu, tetap melekat sama Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, karena Tuhan tetap merencanakan rancangan kebaikan untuk hidupmu. Anak-anak muda, kalaupun ayahmu meninggalkan mamamu, ayahmu tidak memperdulikan engkau, saya mau beritahu, Tuhan tetap memperdulikan engkau. Tuhan tetap berdaulat dalam setiap situasi kita. Haleluya, haleluya. Yang terakhir,
Ini tulisannya mungkin agak kecil. Saudara yang di depan sini, yang di ruangan bisa baca bersama saya. Ya, tolong di-shoot dekat-dekat. Yang terakhir, contoh saya ambil dari perjanjian baru. Tuhan berdaulat dalam setiap situasi. Kita sudah dengar 2 contoh tadi. Yesaya ketika orang Yehuda belum dibuang. Kemudian Yeremia, orang Yehuda yang sudah dibuang dan akan dibuang, mereka nggak mau dibuang, tapi Tuhan tetap berfirman, aku berdaulat, aku punya rencana yang indah. Sekarang kita lihat contoh di perjanjian baru dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Saya mau baca, saudara perhatikan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Ini Yohanes melihat. Ya, Rasul Yohanes melihat sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Saudara, kita tahu bersama Yohanes, saudara, waktu dia lihat penglihatan ini, saudara, dia menangis karena waktu dia lihat ada satu kitab ya yang masih di meterai, belum terbuka. Lalu malaikat yang gagah, kata Alkitab, berseru, tidak ada satupun yang bisa membuka gulungan kitab ini. Lalu apa yang terjadi? Yohanes menangis di situ. Tapi sementara dia menangis, tua-tua yang sudah kita baca tadi berkata kepada Yohanes, jangan takut, anak domba Allah yaitu Yesus Kristus dapat membuka gulungan kitab itu. Haleluya. Saudara-saudara, berarti saudara, saya catat begini, anak domba itu yang membuka meterai-meterai di Wahyu pasal 6. Amin. Anak domba, siapa anak domba? Yesus. Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Dia yang merancangkan rancangan kebajikan bagi orang Yehuda. Dia yang memberikan pengharapan kepada Yesaya. Ketika Yesaya menulis di Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia yang menyampaikan firman ini. Dia yang membuka meterai-meterai itu. Dan waktu meterai, ingat pasal 5 ini mempersiapkan untuk dibukanya pasal 6 tentang meterai-meterai. Waktu meterai dibuka di pasal 6, kuda putih yang berbicara penginjilan, kuda merah padam yang bicara tentang peperangan, kuda hitam yang berbicara tentang kelaparan, kuda hijau kuning penyakit sampar, penganiayaan, gempa bumi. Saudara-saudara, kita ada di mana sekarang? Ada di penyakit sampar, penyakit yang sekarang menjangkiti seluruh dunia. Kita ada di sini sekarang. Saya mau beritahu, yang membuka meterai ini adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang telah membuka, Dia yang paling tahu bagaimana caranya untuk menolong engkau. Haleluya. Kalau Tuhan yang sudah izinkan meterai-meterai ini dibuka, nggak mungkin dong Dia merencanakan rancangan jahat buat hidupmu. Yesus nggak pernah salah, amin. Kalau Tuhan telah membuka meterai ini, sehingga engkau akhirnya nggak punya pekerjaan, saya mau beritahu, Dia tetap berdaulat atas hidupmu. Amin. Kalau Tuhan yang telah mengizinkan meterai ini dibuka sehingga terjadi kelaparan, Dia paling tahu bagaimana caranya untuk memberikan makan buat hidupmu. Daud pernah bilang, dari aku kecil, dari aku masih muda sampai aku tua,
Aku nggak pernah melihat orang-orang benar duduk meminta-minta roti. Daud mau menggambarkan orang yang melekat kepada Tuhan. Soal makan, Tuhan akan siapkan. Amin. Saudara pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Pernah? Cicak makannya apa? Luki, cicak makannya apa? Nyamuk. Cicak ada di dinding, nyamuk ada di udara. Ketemunya di mana? Nggak ada satu terminal untuk mempertemukan mereka berdua, nggak ada. Tapi ada lagu bilang apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap. Nyamuknya yang datang. Cicak aja Tuhan bisa perhatikan makannya, apalagi engkau. Hei, engkau bukan cicak, men. Engkau bukan cicak, bos. Engkau manusia, orang yang dikasihi oleh Allah. Alkitab bilang engkau itu sangat berharga di mata Tuhan. Masakan cicak saja Tuhan bisa perhatikan. Nyamuk datang memberi diri untuk dimakan sama cicak. Apalagi engkau yang tahu memuji Tuhan. Dia yang sudah membuka meterai ini, kalau dia izinkan kelaparan, Pak, dia izinkan itu terjadi. Dia tahu cara bagaimana caranya untuk memberkati engkau, untuk memelihara engkau. Kalaupun dia izinkan ada penyakit sampar, dia tahu bagaimana caranya menjaga kita. Haleluya. Kalaupun dia izinkan engkau ngalamin penganiayaan, dia tahu engkau seperti Stefanus, engkau sanggup untuk alami itu. Haleluya. Mulai bersyukur, mulai berkata, Tuhan, aku percaya engkau berdaulat atas semuanya ini. Saudara, waktu saya renungkan tentang kebenaran ini, saya ada di sini, saya bolak-balik satu malam. Saya bolak-balik, Tuhan, sampaikan dong sesuatu. Tuhan ingatkan saya ayat ini, ayat yang terakhir. Apa maksud semuanya ini? Ya. Saya mau ada satu kesimpulan dulu. Anak domba itu yang membuka meterai-meterai ini berarti dia yang berdaulat atas situasi ini. Amin. Dia yang berdaulat atas situasi COVID-19 ini. Kesimpulannya, setiap situasi yang tidak mengenakan diizinkan Tuhan dengan satu maksud, yaitu untuk tujuan penyelamatan. Amin. Berapa banyak saudara ketika ada COVID ini, seluruh dunia mulai sujud. Tujuan Tuhan, meterai-meterai ini dibuka. Satu, untuk maksud penyelamatan. Yesus datang ke dunia ini tujuannya cuma satu, untuk menyelamatkan manusia. Amin. Amin. Ayat yang terakhir. Mari kita baca Yesaya 42, ayat yang ke-6. Para singer maju ke depan. Kita sama-sama baca. Sama-sama bangkit berdiri yang ada di ruangan ini. Kita baca ayat yang terakhir. 1, 2, ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, maksud Tuhan memanggil kita, satu tujuannya, untuk penyelamatan. Maksud Tuhan membuka meterai-meterai ini satu saja, untuk penyelamatan. Supaya orang-orang yang melihat situasi ini kembali kepada Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan lihat situasi ini. Dia tetap berdaulat. Yesus selalu baik. Apa yang dia buat baik untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari saudara-saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan malam ini. Tuhan tetap berdaulat dalam situasi ini. Hanya Yesus yang bisa membuka meterai-meterai itu. Dan kalau dia sudah membuka, dan harus ada peristiwa-peristiwa ini,
Dia bertanggung jawab atas hidup. Waktu murid-murid Yesus suruh menyeberang dulu kalian. Mereka ngalamin badai di tengah malam. Yesus nggak biarkan mereka. Yesus berjalan di atas air dan menolong mereka. Kalau Yesus yang panggil engkau, kalau Yesus yang suruh kita, Dia bertanggung jawab. Kalau Yesus yang telah membuka itu meterai-meterai, Dia bertanggung jawab penuh atas hidup. Hari ini mungkin engkau belum mengerti, tapi satu kali engkau akan mengerti bahwa Dia punya rencana yang terbaik. Dia tetap berdaulat lewat situasi ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu ada di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, jalan-Mu tak selami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
banyak engkau yang sedang gentar. Karena situasi ini engkau kehilangan pekerjaan. Mungkin engkau sedang takut. Mau makan apa? Saya mau beritahu, mau yakinkan engkau, Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Kalau dia sanggup pelihara bangsa Yehuda, orang Yehuda ketika dibuang di Babel, dia sanggup pelihara engkau. Penyertaannya sempurna. Mari yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, taruh tangan kananmu di dada dengan lembut, katakan, penyertaanmu sempurna. Dia punya rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Dia paling tahu bagaimana caranya memberkati engkau. Dia paling tahu bagaimana caranya menghidupimu. Hadiranmu, sekali lagi, penyertaanmu sempurna, rancanganmu sejahtera. Di tengah badai engkau akan rasa aman, karena dia berdaulat dalam situasi ini. Saya tertarik kalau Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan kesaksian ini. Beberapa minggu yang lalu ada seorang suami istri datang. Dia share kepada saya, Pak Gem, saya bingung untuk membayar utang-utang saya. Apalagi kena COVID ini, semuanya nggak ada yang jalan. Waktu dia share, saya berdoa dan sama-sama menangis. Waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya, aku berdaulat dalam situasi ini. Nggak mungkin aku membiarkan anak-anakku. Saya cuma pesan kepada orang tersebut, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tetap menyembah. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk memberkati engkau. Beberapa hari yang lalu dia WA ke saya, Pak Gem, puji Tuhan, saya mendapat satu proyek. Dan ada lagi yang satu. Ada 2 proyek maksudnya yang akan dia dapat, saudara. Justru di tengah ketidakpastian, di tengah krisis ini, Tuhan bisa buka jalan bagi hidupnya. Saudara, Tuhan tahu sekali bagaimana memberkati hidup. Dia berdaulat kok dalam COVID ini.
Dia berdaulat ketika corona ini merajalela di dunia. Dia berdaulat karena dia yang buka itu meterai. Kalau dia berdaulat, dia paling tahu untuk memelihara engkau. Yesus gak pernah salah. Yesus gak pernah salah. Naikkan syukur kepada Tuhan. Saya ingin kembali kita, mengajak kita kembali, nyanyikan kembali. Yesus gak pernah salah. Yesus tidak pernah salah.